Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andi Ahmad Ihsan, Bestaruli, Anissa Nurul Fadila, Aurel Anggun Suhendri, Nabila Dwi Soputri, dan Elita Mayora. Sekarang kami akan menjelaskan apa itu komunikasi massa. Definisi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan media elektronik. Menurut Bitter, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massal pada sejumlah besar orang. Sedangkan menurut Kirben, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lambang dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. 1. Penyiar televisi. Penyiar televisi adalah salah satu contoh komunikator dalam komunikasi massa. Sebenarnya penyiar televisi menjadi perwakilan dari salah satu lembaga utuh yang di dalamnya berusaha memberikan informasi tertentu kepada pemirsa, seperti misalnya pemberitahuan, info cuaca, dan lain-lain. Namun, dalam hal ini, penyiaran televisi dapat dikatakan menjadi pionir dari keseluruhan kerja tim tersebut sebagai komunikator dalam komunikasi massa. Penyiar radio. Penyiar radio juga merupakan contoh yang hampir sama seperti penyiar televisi. Setiap informasi atau pesan yang disampaikan oleh penyiar biasanya juga berasal dari hasil kerjasama tim yang ada di dalam radio tersebut. Ia juga berperan menjadi komunikator karena memberikan pesan secara langsung kepada pendengar yang ada di radio tersebut. Jurnalis berita. Penulis berita maupun artikel lainnya juga termasuk ke dalam komunikator komunikasi massa. Ia menggunakan media massa berupa media cetak maupun elektronik dalam rangka memberikan informasi secara massal. Tentunya berbagai macam opini, sudut pandang, dan hal lain yang berkaitan dengan suatu yang baru akan dikomunikasikan dan disebarkan kepada banyak pihak dengan tetap memperhatikan etika komunikasi massa. Inilah mengapa penulis berita bisa disebut sebagai komunikator dalam komunikasi massa. Perwakilan lembaga. Kebijakan baru yang muncul dari sebuah lembaga biasanya akan disosialisasikan melalui perwakilan lembaga tertentu. Ini adalah salah satu contoh komunikator dalam komunikasi massa yang bisa kita jadikan rujukan. Perwakilan dari lembaga tersebut akan memberikan informasi kepada banyak pihak sehingga kebijakan yang ada bisa disosialisasikan dengan baik. Divisi Humas. Divisi Hubungan Masyarakat atau biasa dikenali sebagai Public Relation juga merupakan komunikator. Sifatnya adalah memberitahu berbagai macam informasi atau mengklarifikasi kepada massa secara umum sehingga keberadaannya memang penting. Tanpa adanya humas, sebuah perusahaan mungkin akan kesulitan untuk menjalin hubungan kerjasama. Selanjutnya adalah guru. Jika kita sudah mengarah ke dalam komunikasi pendidikan, maka guru bisa disebut sebagai komunikator. Ini juga akan berlaku apabila konteks yang sedang diberlakukan adalah ketika guru memberikan suatu seminar kepada khalayak umum. Ia kemudian bisa menjadi komunikator dalam proses komunikasi massa yang berlangsung. Manajemen komunikasi dalam pendidikan biasanya berhubungan pula dengan proses tersebut. Kemudian selanjutnya adalah administrator. Seorang administrator dari suatu perusahaan ataupun media elektronik tersebut merupakan komunikator yang ada di dalam komunikasi massa. Saat ini komunikasi massa tidak terbatas pada media cetak saja, namun juga media elektronik hingga ke media sosial. Oleh karenanya, seorang administrator bisa berperan sebagai komunikator. Itu saja yang dapat kami jelaskan tentang komunikasi massa. Kami dari kelompok 5 ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.